أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته حتى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب معاشر المسلمين Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiada kata yang lebih pantas untuk senantiasa diucapkan, diikrarkan oleh seorang hamba yang bertauhid, yang sudah mengucap dengan kesadaran hatinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melebihi ucapan syukurnya kepada Allah, melebihi rasa di dalam hati penuh dengan kesyukuran, dan tiada yang pantas melebihi perbuatan seorang hamba yang semuanya diniatkan hanya dalam rangka bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai dalam beberapa ayat wonten Al-Qur'an Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wonten malih qalilam ma tashkurun. Mergi kathah tiyang ingkang mengaku bahwa dirinya sudah bersyukur, dirinya adalah ahli syukur, tapi ternyata kualitas syukurnya di hadapan Allah hanyalah ucapan belaka. Pramila kula ngengetaken kangge awak kula pribadi lan panjenengan sami, hayya bina nattaqillah walau sa'atan, hayya nu'minu billah walau sa'atan. Marilah walaupun sejenak kita berusaha serius untuk bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kula lan panjenengan mengke menghadap sebuah majelis persidangan yang hakimnya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tiada lagi berguna malun, seluruh harta, seluruh kepemilikan dunia, seluruh pangkat jabatan, wala banun, dan juga seluruh hubungan kekerabatan, bahkan yang paling dekat seorang anak dengan orang tuanya, tidak lagi bermanfaat, illa, melainkan memenuhi syarat man atallaha biqalbin salim. Ketika dia menghadap Allah, ketika dia ditimbang
ketika dia menerima kitab amalnya, tetap di dalam hatinya tidak terlepas qalbun salim, yaitu membawa iman yang tidak rusak, tidak tergores oleh sedikit pun kesyirikan dan kekafiran. Mergi di akhir zaman ini ternyata banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali informasi-informasi yang salah ingkang dadosaken sesama muslim bermusuhan. Akhirnya kita menghujat sana, menghujat sini, mengutuk pemerintah, mengutuk negara lain dan sebagainya. Kadang-kadang hanya modal melihat satu video saja kita langsung bisa memutuskan. Kita diuji oleh Allah untuk tidak mudah berkomentar dan menghina apalagi merendahkan orang lain. Terutama kangge kita ingkang pengguna majelis media sosial. Mungkin tidak ngomong, tetapi jempolnya tidak sabar untuk mengetik hal-hal yang nantinya akan dia sesali. Baik di dunia berurusan dengan kepolisian misalnya, ataupun terlebih nanti di akhirat. Itu akan disoal, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak kita untuk menghukumi orang, untuk menghina, merendahkan orang? Dereng dangu viral seorang ustadz yang hanya gara-gara tidak remeh juga sebenarnya, hanya mengucapkan kata yang tidak pantas kepada seorang penjual es teh saja, se-Indonesia merasa jauh lebih berilmu, lebih beriman, sehingga menghujat beliau habis-habisan, seolah-olah beliau tidak ada ilmunya, seolah-olah manusia satu ini tidak ada nilai kebaikannya sama sekali. Padahal siapakah Anda yang menghujat beliau? Niki kula nasihati kangge awak kula pribadi, jangan mudah kita akhirnya menghukumi, mengomentari sesuatu. Nopo malih, jangan gampang-gampang untuk mengeluarkan fatwa. Sidik-sidik fatwa, ya gara-gara mendengarkan sebuah hadis sahih langsung fatwa. Belum lama ikut kajian, mendengarkan sedikit masalah langsung bisa berfatwa. Membaca sebuah ayat langsung berfatwa. Mboten angsal. Dereng dangu wonten sebuah kasus yang viral. Ya, wonten fatwa dari majelis ulama setempat daerah yang kemudian memberikan sebuah pernyataan. Maka hukumnya tidak mengapa, boleh dan baik-baik saja bagi masjid untuk menyediakan kopi, rokok, wifi dan beberapa hal yang disenangi oleh jamaah, asalkan merangsang mereka untuk rajin pergi ke masjid. Itu sebuah fatwa, tidak mudah untuk diucapkan. Niku harus ada dasar hukumnya yang jelas. Beberapa ulama adakah yang sudah berfatwa seperti itu? Jangan langsung dikiaskan. Bahkan Imam Ahmad mengingatkan kangge sedaya tiyang ingkang tukang fatwa, jika Anda ingin langsung memberikan fatwa setelah membaca satu atau dua hadis sahih, ketika setelah Anda membaca satu atau dua ayat langsung ingin mengeluarkan fatwa, maka tidak mengapa, dawuh Imam Ahmad. Syaratnya hanya satu, minimal Anda hafal 400.000 hadis saja, boleh berfatwa. Dan ini kadang-kadang kita ingkang masih awam, diarani ustadz, diarani kiai, mawon sebenarnya masih levelnya masih biasa-biasa saja. Kadang-kadang sudah mudah berfatwa, apalagi menyangkut urusan cara peribadatan secara syar'i, menyangkut urusan halal dan haram. Sehingga kadang kasus-kasus di masyarakat kita yang akhirnya tidak jelas, ustadznya, kiainya juga tidak berani dengan tegas ketika ditanya, apakah hukumnya yuyu? Haram karena hidup di dua alam. Tapi ketika ditanya pertanyaan yang sama, apakah hukumnya kepiting? Maka semuanya diam, halal. Hanya seperti itu. Padahal ilah atau alasannya hampir sama. Kenapa hukum ini dijadikan seperti itu? Kenapa fatwanya tidak jujur? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam suasana cuaca yang luar biasa, sangat dingin,
musim hujan. Kula kali panjenengan sekedap malih 1 bulan malih mergi sak menika sampun tanggal 1 Sya'ban. 1 bulan lagi insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka wajib atas kita untuk menjaga kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan. Niki penting banget keranten kathah di lapangan kula ningali secara langsung, bersentuhan secara langsung, berbicara secara langsung, ternyata banyak ustadz-ustadz kita, aktivis-aktivis muslim kita yang kondisi fisik dan kesehatannya masih di bawah standar. Mungkin dengan alasan karena sibuknya berdakwah, sibuknya mutola'ah Al-Quran dan hadis, sampai-sampai tidak melatih dirinya untuk mengolah badannya, mengolah raganya untuk sehat. Padahal wonten setunggal rahasia ilmu kedokteran, ilmu kesehatan yang banyak ditutup-tutupi oleh para dokter dan ahli kesehatan, bahwasanya massa otot yang baik, massa otot yang cukup mampu menopang dan meningkatkan kualitas pencernaan dan kehidupan lebih lama dan lebih baik. Ketika usia sudah mulai menua 30 tahun ke atas, fisik manusia rata-rata nopo malih tiyang Indonesia setiap tahunnya, kalau usia sudah 30 tahun ke atas, setiap tahun otot manusia akan menyusut 3%. Jadi ketika usia 40 tahun maka berkurang 30%. Jadi ketika dia usia 40 sama seperti fisiknya 60 tahun. Sama seperti fisiknya 70 tahun, tidak pernah dilatih. Napa malih ustadz-ustadz ingkang sering sekali diundang ten panggenan-panggenan yang setiap habis berceramah atau menyampaikan kajian langsung diundang makan dengan menu yang luar biasa bermacam-macam itu. Wajib kita menjaga kesehatan kita. Dawai para ulama dalam beberapa qawaid fiqhiyahnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ketika satu kewajiban tidak bisa tertunaikan dengan sempurna gara-gara sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga menjadi wajib. Ibadah yang baik perlu kesehatan. Bagaimana kita mampu melewati ibadah puasa 1 bulan yang penuh dengan tantangan di musim yang se-ekstrim niki? Sepertinya hampir belum pernah sampai sedingin niki. Kula ten sedayu lawas niku sampun puluhan tahun, hampir 40 tahun umur kula. Tidak pernah merasakan dingin yang sampai kados ngeten niki. Luar biasa. Dan niki kita diuji oleh Allah untuk menyiapkan diri. Pramila ing kesempatan ingkang singkat niki sekedhik khotib ingin menyampaikan sebuah hadis. Insyaallah hadis niki hasan, riwayat Imam An-Nasai lan Imam Ahmad. Insyaallah beberapa dari kita sampun menghafal isi dari hadis niki. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahron minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kanjeng Nabi, kula niki mboten nate ningali panjenengan puasa sebanyak seperti panjenengan puasa di bulan Sya'ban niki di luar bulan Ramadan. Terus Rasulullah niku ternyata paling banyak puasanya di lain bulan Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Napa rahasiane? Wonten ten lafaz berikutnya. Qala, Nabi dawuh, Nabi jawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ulan Sya'ban iku ulan sing paling akeh dilalekno menungso. Wong-wong muslim nggih kathah ingkang menyepelekan bulan Sya'ban. Ibadahnya biasa-biasa saja, tidak melatih diri untuk menghadapi Ramadan.
tidak melatih untuk menghidupkan malam-malamnya, tidak berlatih untuk kuat duduk bertahan membaca Al-Quran. Sinten di antara kita yang sudah terbiasa membaca Al-Quran 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Tidak banyak. Niki perlu dilatih. Tetapi banyak orang yang gemleno. Baina Rajaba wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab banyak sekali yang mengistimewakan, banyak sekali berlomba-lomba untuk memuliakan bulan Rajab karena masih termasuk bulan haram. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban ini amal-amal manusia, amal tahunan diangkat dan mulai dinaikkan pelan-pelan. Mulai di awal Sya'ban dinaikkan ke langit menuju Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu, maka aku sangat senang sekali, ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang sekali ketika catatan amalku dibawa dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kenging nopo Rasulullah boten memakai lafaz yang berbeda, perumpamaan ingkang benten. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana qari'ul Qur'an wa ana usolli al-laila, utawa nopo ibadah yang lainnya. Kenapa Rasulullah memilih amal puasa sebagai amal terbaik yang dijadikan pendamping ketika amal kebaikan dihadapkan kepada Allah? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mengerti rahasianya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui hadis yang sangat pendek niki, wonten beberapa hal ingkang mungkin bermanfaat untuk kita renungkan. Ingkang pertama, karena Sya'ban tidak termasuk bulan haram, maka banyak orang yang menganggapnya biasa saja dan kehilangan motivasi. Ora koyo ulan Rajab, ora koyo ulan haram yang lain, biasa saja. Amalnya tidak ada motivasi karena dianggap ketika pahalanya sedikit maka tidak penting. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boten mencontohkan kados ngoten ten kulolan panjenengan. Lajeng nomor kali, ujian keikhlasan akan jauh lebih terasa dan bermakna ketika kita menjalankan sebuah amalan yang berat dalam waktu yang panjang tanpa embel-embel dilipat gandakan pahala. Niki kualitas keikhlasan seorang hamba diuji ten mriki. Mergi wonten tiyang niki purun sedekah milih dinten Jumat, nek ora dina Jumat ra gelem sedekah. Wonten ngaji mboten purun kecuali dina Jumat. Misalnya piyambake remen surat Al-Kahfi, tidak akan baca Al-Qur'an kecuali surat Al-Kahfi tok. Tidak baca yang lainnya. Karena hanya itu yang dia tahu, ada manfaatnya, wonten berbagai macam faedah, yang lainnya kurang diperhatikan. Niki penyakit tiang muslim. Penting motivasi ibadah pahala niku penting, tetapi kadang-kadang tiang niki malah supe dengan hakikat esensi dari sebuah ibadah itu sendiri. Yang keempat, karena amal kita dinaikkan di bulan Sya'ban, maka marilah kita menghiasi catatan terakhir amalan kita dalam 1 tahun dengan tinta emas, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Ingkang terakhir, persiapan dan keistiqomahan seseorang di dalam bulan Sya'ban mencerminkan bagaimana nanti dia akan melakukannya, akan menikmatinya di bulan Ramadan. Yen bulan Sya'ban mawon boten persiapan berpuasa, bulan Sya'ban mawon boten mulai melatih diri untuk membaca Al-Quran, melatih untuk bersedekah, melatih untuk menjaga hawa nafsu dan sebagainya, maka ketika bulan Ramadan maka akan sangat kesulitan. Makanya tidak heran
Berlalu Ramadan sampai 40 tahun, tidak sedikit pun kualitasnya meningkat di hadapan Allah. Derajatnya tetap seperti itu saja, walaupun kadang-kadang orangnya sudah berilmu, tetapi kualitasnya di hadapan Allah sama saja seperti orang awam. Wal iyadu billah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir kulla umurina ya Allah fid dunya wal akhirah, yassir kulla umurina ya Allah fid dunya wal akhirah fa inna taysiral asir alayka yasir. Allahumma ansur warham li ikhwanina al-muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi Suria wa fi Lubnan wa fi jami'i buldanil mu'minina al-mustad'afina wal madhlumin thumma al-muhtajin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.